Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Janiati Mega Utami dari Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Stisnu, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ini, saya akan menjelaskan materi mengenai kebebasan pers, bagian kebebasan berekspresi dan berpendapat. Kebebasan pers merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat. Problem serius kebebasan pers saat ini terkait dengan isu monopoli, media massa, dan kekerasan terhadap jurnalis. Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah salah satu hak dasar yang dapat menjadi tiang dari demokrasi. Demokrasi tidak mungkin kita wujudkan tanpa kebebasan berpendapat dan berekspresi. Tetapi hak ini bukan tanpa batas, tetapi ada batasnya. Komisioner Komnas HAM, Sandra Yatimodiaga menyatakan hal ini saat membuka kegiatan dan menjadi narasumber diseminasi dan diskusi publik, standar norma dan pengaturan nomor 5 tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam kebebasan pers. Kegiatan diseminasi ini diselenggarakan secara hibrid di Grand City Hall Medan dan Zoom Meeting pada Selasa 21 Juni 2022. Sandra menjelaskan bahwa SNP kebebasan berpendapat dan berekspresi memiliki banyak cakupan. Salah satunya ialah kebebasan pers. Dalam hal ini, kebebasan yang dijelaskan meliputi kebebasan mendirikan usaha, penerbitan maupun penyiaran, kerja jurnalistik untuk mendapatkan akses informasi, kebebasan editorial, dan jaminan hak-hak jurnalis. Sandra menyampaikan bahwa pers memiliki kode etik jurnalistik. Hal ini menjadi modal dasar bagi kalangan pers untuk bekerja secara independen dan profesional. Tetapi salah satu yang Komnas HAM lihat menjadi persoalan serius adalah isu monopoli atas media massa. Dalam SNP ini secara eksplisit kami menegaskan bahwa monopoli di media massa dan campur tangan kuasa politik dan ekonomi itu tidak dibenarkan. Ini dapat mengganggu kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kemudian, penyelesaian kasus pers melalui gugatan keperdataan sebenarnya dapat dilakukan khusus karena kawan-kawan jurnalis ada Dewan Pers, ujar Sandra. Dalam SNP, kebebasan berpendapat dan berekspresi juga terdapat cakupan mengenai jurnalisme warga. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak untuk berpendapat, hak memperoleh informasi, hak untuk berkomunikasi, hak berpartisipasi dalam proses demokrasi, dan kebebasan ekspresi yang memungkinkan warga melibatkan dirinya dalam kehidupan politik kewargaannya. YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain itu juga saat ini berperan sebagai jurnalisme warga. Tetapi ini memang dia dibutuhkan dan harus dilindungi tetap ada dalam jalur-jalur yang benar, ucap Sandra. Cakupan lainnya ialah jurnalis sebagai pembela HAM, yakni setiap orang yang bekerja untuk memajukan dan melindungi HAM, termasuk pekerja HAM profesional atau non-profesional termasuk jurnalis. Dalam hal ini, jurnalis berhak mendapatkan perlindungan dan tidak boleh dilarang dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk yang berkaitan dengan peliputan atau pemantauan tindakan aparat penegak hukum. Dalam hal ini, jurnalis tidak boleh mendapatkan tindakan pembalasan, kekerasan lainnya, serta peralatan mereka tidak boleh disita ataupun dirusak. Di dalam konsep hak asasi manusia, kita mengenal yang disebut pembela HAM atau Human Rights Defender. Pembela HAM ini adalah ujung tombak di dalam pemajuan dan penegakan hak asasi. Yang disebut Human Rights Defender bukan hanya lawyer di LBH, tetapi semua yang terlibat dalam pembelaan pemajuan HAM dia bisa disebut sebagai pembela HAM. Bagian dari teman-teman jurnalis juga itu dapat dikategorikan sebagai pembela HAM. Ketika kerja-kerjanya betul memang mempromosikan hak asasi manusia. Tetapi tidak semua jurnalis itu bisa kita terima sebagai pembela HAM. Apabila dalam keseharian mereka melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga atau sesama teman kerjanya, itu akan kami coret. Tidak ada perlakuan khusus, kata Sandra. Kegiatan diseminasi dan diskusi publik ini turut dihadiri narasumber lain, yakni Kasubit Pennas bin Humas,
Polda Sumatera Utara, Kompol Herwansyah Putra, akademisi Universitas Nomensen Medan, Dr. Impos Menalu, serta Ketua Aji Kristosen Sondangpen. Kegiatan ini juga melibatkan peserta yang berasal dari para pemangku hak dan pengemban kewajiban yang memiliki peran dalam pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan HAM terkait kebebasan pers, berekspresi, dan berpendapat, antara lain terdiri dari pemerintah daerah, pelaksana peraturan, aparat penegak hukum, akademisi, jurnalis, dan masyarakat sipil.